Kejahatan di ibu kota Jakarta akhir-akhir ini marak terjadi. Jasad pemuda berinisial D ditemukan tewas bersibah darah di atas trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Korban tewas seketika usai terlibat keributan dengan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Peristiwa bermula saat korban yang bekerja sebagai pengamen keliling disewa oleh pelaku bersama teman-temannya untuk bernyanyi bersama di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Sekitar pukul 5 pagi, korban pun berupaya menagih uang sewa kepada pelaku. Namun bukannya membayar, pelaku justru bergegas pergi dengan sepeda motornya yang diikuti oleh korban hingga keduanya terlibat perkelahian. Korban dan pelaku sempat terlibat duel 1 lawan 1 yang berakhir dengan tewasnya korban pengamen dengan luka tusukan benda tajam. Aksi pembegal sepeda motor di Jalan Persahabatan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu kemarin terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera pengawas, nampak korban yang mengendarai motor dihampiri oleh 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 motor. Setelah korban terjatuh, pelaku langsung merampas motor korban. Seorang pria ditemukan dengan kondisi luka terbakar di sekujur tubuh di pinggir rel kawasan Pisangan Timur Kamis lalu. Menurut informasi yang beredar, pria tersebut dibakar oleh pihak yang baru dikenalnya. Korban kemudian dievakuasi petugas dan dibantu warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Tim TV One mengabarkan. Astagfirullahaladzim. Ya, kita coba akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, betul sekali tadi apa yang dikemas oleh tim Apa Kabar Indonesia Pagi. Banyak juga ternyata sudah mulai marak tindakan-tindakan kejahatan yang bahkan dimulai dari hal-hal yang sepele gitu loh, Mas Reza. Nah, apa sih sebenarnya yang kemudian merasuki pikiran mereka begitu? Hal-hal sepele kemudian ujungnya adalah merenggut nyawa gitu. Dan ada beberapa di antara mereka justru yang tidak menyesal, tidak merasa bersalah. Kalau psikologi pasti akan berbicara tentang aspek mikro ya. Berarti apa sih yang berkutat di kepala orang itu? Kepribadiannya seperti apa sih? Stresnya seperti apa? Adakah masalah kecanduan narkoba, miras, dan sejenisnya? Tetapi saya yakin bahwa peristiwa kejahatan tidak cukup hanya ditinjau dari aspek individunya semata. Dimensi mikro saja tidak akan memadai. Tapi berarti kita harus bicara tentang dimensi meso, dimensi makro, dan seterusnya. Boleh percaya boleh tidak loh. Ternyata situasi politik itu juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang ujung-ujungnya juga berimbas pada maraknya aksi kejahatan. Korelasinya? Nah, pertanyaannya kekerasan politik itu apa ya? Definisi WHO ternyata menarik. Bicara kekerasan politik itu berarti termasuk seberapa leluasa warga negara bisa mengekspresikan isi hati mereka. Bisa mengekspresikan aspirasi politik mereka. Kalau terjadi pembelengguan di sana-sini, pengucilan di sana-sini, maka boleh jadi itu justru mencerminkan adanya political violence ala WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi saya tidak sebatas mau bicara tentang political violence, saya mau bicara tentang dampaknya terhadap kesehatan kolektif, kesehatan masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah maraknya aksi kejahatan. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa situasi tidak menentu, destabilisasi politik terus marak, maka ini akan menumpukan persoalan batin di kalangan masyarakat. Kalau masyarakat sudah menumpuk tekanan batinnya, maka salah satu kanalnya, salah satu penyalurannya adalah perilaku destruktif, perilaku kejahatan. Bayu tekanan batin nggak? Enggak, mudah-mudahan tidak. Saya tekanan batin kalau siaran sama ayah. Tapi kecenderungan orang kita memang melakukan pengingkaran. Jadi kalau ditanya apa kabar, selalu jawabannya baik. Padahal belum tentu baik-baik saja. Konflik dengan istri di rumah, problem keuangan. Ayah baik-baik aja di rumah. Alhamdulillah. Pengingkaran lagi. Oke.